Shalom, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, perhatikan ya, ada kata-kata bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai manusia ya, saya dulu seringkali melihat apa yang jadi penglihatan saya, itu yang saya percayai. Kalau tidak dapat saya lihat atau tidak dapat saya cerna secara logika, bagi saya itu tidak masuk akal. Itu sebelum saya mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga segala sesuatu saya pikirkan ini masuk akal tidak, masuk logika tidak. Sebetulnya tidak ada salahnya kita memikirkan segala sesuatu itu dengan logika kita. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengalami banyak sekali mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Dan semua mujizat apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan saya, itu semua jelas tidak dapat dinalar dengan logika seorang manusia. Karena sebagai seorang manusia, kita tidak mungkin mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, serta apa yang menjadi pemikiran Tuhan bagi rancangan kehidupan kita. Kita pun tidak mungkin mengetahuinya. Khususnya pada kesempatan kali ini, kita juga ingin menyoroti pada kata-kata di firman Tuhan ini, yaitu iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ingat dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus ya, kalau ini tidak dapat dilihat, mana sih buktinya? Saya seringkali bertanya seperti itu. Dan sekarang saya menyadari bahwa apa yang kita lihat itu malah seringkali tidak selalu benar. Karena apa yang kita lihat lalu masuk pada pikiran kita, kita cerna, itu adalah sesuai dengan logika kita sendiri, pemikiran kita sendiri, yang mana banyak kelemahannya, banyak keterbatasannya juga. Tidak selalu itu benar. Kalau kita lihat contohnya gampangnya apa? Udara. Kita tidak bisa melihat udara ini kecuali dibuktikan dapat kita hirup. Dan udara adalah berkat karunia Tuhan sehingga kita bisa hidup. Tapi tidak dapat kita lihat. Apakah itu berarti udara tidak ada? Ternyata udara ada. Sama. Sekarang kalau kita lihat, apa yang kita lihat tidak selalu itu benar. Kita akan buktikan dengan permainan berikut ini. Dan permainan ini akan saya mainkan, kemudian saya akan bongkar rahasianya bagi saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga Anda juga dapat memainkannya di rumah sendiri ya. Perhatikan. Di sini saya memiliki sebuah kartu dengan satu titik ya. Kita hitung ada satu titik di sini ya. Nah, lalu ingat-ingat ya, apa yang kita lihat dapat mengelabui kita. Ayo kita buktikan. Sini satu, ingat-ingat, dan di baliknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Betul ya? Sekarang yang tadi di baliknya ada berapa? 1, betul? Perhatikan, kalau disulap dia menjadi 3, 1, 2, 3. Yang ketiga saya tutup dengan tangan. Yang di balik sini tadi ada berapa? Ada 4 ya. Kita lihat, kalau disulap dia menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan seperti ini. Seperti saya janjikan tadi, saya akan bongkar rahasianya. Apakah sebuah permainan yang sederhana seperti ini dapat mengelabui penglihatan kita? Ternyata rahasianya sangat sederhana. Perhatikan, di baliknya kartu ini ada 2 titik. Kalau titik yang ini saya tutup dan saya buat begini posisi, kelihatan ada 1 titik. Sebaliknya, kalau tangan saya yang satunya menutup di sini, kelihatannya ini ada 3. Seperti tadi saya katakan, apa yang kita lihat itu langsung akan masuk pada pikiran kita. Kita cerna dengan pikiran kita. Seolah-olah di sini ada 3. Ternyata itu tidak benar, karena yang sebenarnya di sini cuma ada 2. Sama di baliknya, kita lihat di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sekali lagi pikiran kita dapat mengelabui kita. Kalau saya tutup di sini,
maka gambar yang diterima oleh penglihatan kita akan langsung dikirim otak kita, seolah-olah ini gambar ini ada 4 titik di sini. Dan kalau saya tutup tangan saya di sini, maka apa yang kita lihat oleh mata kita langsung dikirim juga ke pikiran kita, seolah-olah di sini ada 6. Kelihatan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini tadi sebetulnya ada 2 saja. Benar? Anda dapat membuatnya sendiri di rumah. Gunting karton putih, kemudian dengan spidol hitam Anda gambar titik hitam seperti ini yang rapi. Pada satu sisi ada 2 titik, sisi lainnya ada 5 titik. Tetapi hati-hati, pada saat kita bermain sulap seperti ini, tangan kita harus menutup secara pas, ya. Jangan sampai tangan kita bergeser, karena kalau tangan kita bergeser, nanti bisa ketahuan rahasianya, ya. Dan sekarang kita lihat tadi di baliknya ternyata ada berapa? 5. Apa betul? Kita lihat, ya. Di baliknya ada, ya. Jadi di sini ada 6 ya ternyata, dan di sini ada 3. Sekali lagi, apa yang kita lihat dapat mengelabui kita sendiri. Apa yang kita lihat tidak selalu benar. Sini ada berapa? 3. Di baliknya ada berapa? Coba Anda pikirkan tadi ada berapa? Apa betul? Kita lihat dan silakan Anda hitung sendiri ada berapa ini. 3 detik untuk menghitung. Ya. Oke. Ini sebuah bukti bahwa apa yang kita lihat tidak selalu benar. Jadi, janganlah kita mendasarkan iman kita pada Tuhan kita Yesus itu hanya semata dengan apa yang kita lihat saja.